dalam biografi Luqman, bibirnya tebal dan dia orang sangat miskin, tidak dianggap orang lain, pekerjaan hanya pekerjaan orang miskin penggembala kambing. Orang seperti itu dipuji dalam Quran. Harus tahu itu. Maka dari itu sudah, ayo mau lari kemana lagi kan? Kita Masya Allah, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kita kelapangan, kesehatan, rezeki, fisik yang mungkin lebih menarik daripada fisik Luqman. Mau apa lagi? Mau lari kemana kita? Nabi yang teladan sempurna ada, manusia biasa ada. Tapi nanti lebih detail kita sampaikan. Ternyata Allah ingin memberikan sebuah potret, pelajaran buat kita bahwa ternyata yang kita katakan itu ternyata tidak selalu tepat. Bahwa itu Nabi Pak, sudah tidak. Ternyata ada Nabi yang gagal dalam keluarganya. Tapi justru Allah memuji manusia biasa tentang bagaimana cara dia mendidik keluarganya dan hasilnya di keluarganya. Ya, jadi lengkap. Nabi sampai manusia biasa. Perbandingan di Quran juga antara Rasulullah Muhammad SAW dan Abu Lahab. Di Quran ada bukan? Di Al-Quran ada antara Rasul Muhammad SAW dan Abu Lahab. Surat Al-Lahab tentang Abu Lahab. Rasul Muhammad ayatnya banyak bertebaran. Walaupun nama Muhammad SAW disebut hanya 3 kali dalam Quran, satu lagi Ahmad 4 kali, tidak banyak, tetapi kisah tentang beliau itu bertebar di seluruh Quran. Tentang keluarga beliau, tentang keluarga Rasul itu banyak di banyak ayat. Ada manusia paling mulia dan Abu Lahab. Rasul dan Muhammad Rasulullah keluarga ideal biasa. Ya, saya menulis sejoli dengan istrinya dalam kerusakan. Jadi ini suami istri yang mesra sekali ini Abu Lahab ini dengan istrinya di dunia sampai di neraka. Quran mengatakan itu, betul? Surat Al-Lahab, tabbat yada Abi Lahab, Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu. Nah, wa imra'atuhu itu istrinya. Jadi Abu Lahab berikut istrinya bareng-bareng di neraka. Bayangkan, di dunia bersama-sama mengganggu Rasul, di neraka pun bersama-sama masuk neraka. Jadi sebenarnya potretnya sudah ada, ya silakan kan. Allah kasih potret, ini potret keluarga ideal Rasul Muhammad SAW berikut istri-istrinya, manusia mulia, keluarga mulia, bersama di dunia sampai di surga Allah SWT yang paling tinggi. Ini manusia Abu Lahab, manusia terlaknat, berikut istrinya sama-sama mengganggu Rasul di dunia, kemudian sama-sama sampai di neraka. Makanya tidak heran ya kalau ada suami istri sepakat untuk berbuat dosa. Aku sudah ada contohnya, sudah ada contohnya. Juga tidak mengherankan kalau ada suami istri yang luar biasa dalam ketaatan. Sudah ada pula contohnya. Sudah ya? Baik. Antara Rasul Nuh alaihissalam dan Imran. Nuh adalah Rasul, Imran manusia biasa. Di Quran ada surat Nuh, betul ya? Ada surat Nuh, juz 29. Di Al-Quran ada surat, bukan Imran, tapi surat Ali Imran. Beda. Nuh orang mulia disebut namanya dalam Quran, bahkan dijadikan nama surat Nuh. Ali Imran itu yang mulia bukan hanya Imrannya, berikut keluarganya. Makanya nama suratnya surat Ali Imran, yang artinya adalah keluarga Imran. Antum cari di Quran 114 nama sama dalam kafiran, betul ya? Nanti bisa dibuka dalam surat Hud. Surat Hud ayat 40-an ke sini. Karena ada beberapa ayat berlangsung terus sampai ayat 46, 47 terus berlangsung ayatnya itu. Itu bicara tentang kisah Nabiullah Nuh alaihissalam dan putranya. Ya, ketika putranya seketika air sudah mulai naik, banjir besar mulai naik. Ketika hujan besar, kemudian air juga memancar dari bumi, jadi cepat sekali air naik gitu. Kemudian Nabi Nuh sudah mulai naik kapal bersama orang-orang beriman, melihat anaknya dipanggil oleh Nabi Nuh, ya bunayya yarkam ma'ana,
Jadi naik bersama ayah, sini naik. Lihat, ini salah satu tanda anak nakal. Sudah keadaan banjir, yang memberitahu pula bapaknya, sini naik, ayah selamatkan. Jelas di depan mata, ini mau banjir. Bayangkan dia bukan hanya hujan yang turun, ya. Hujan turun saja cukup untuk membuat banjir sebuah kota. Bagaimana kalau hujan turun dari langit sana, kemudian dari bumi pun memancar air yang besar? Itu nggak pakai lama itu. Jelas-jelas ayahnya sudah naik perahu. Tidak ada yang punya perahu kecuali Nuh. Ayah jelas mau menyelamatkan. Tapi apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, saya ya naik gunung saja. Tidak ada air banjir setinggi gunung. Ya banjir tapi setinggi gunung enggak lah. Subhanallah. Tahu ciri anak nakal sekarang? Apa cirinya? Itu. Sudah ya. Ada saja kalimat untuk membantah orang tuanya. Sudah tahu orang tuanya baik, jelas benar dia mau menyelamatkan anaknya, jelas kasih sayangnya. Ada saja kalimat untuk membantah. Berarti ada masalah pada pendidikan kita di rumah kita. Ya kan? Nabi Nuh alaihissalam pada anaknya, anak bantah, lari itu anak ke gunung. Anaknya, bapaknya bilang, Nabi Nuh bilang, qala la asimal yauma min amrillah. Nah, ini hari ini tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Ini bukan banjir biasa ini. Tapi namanya anak nakal. Kita mau ngeluarin dalil, mau ngeluarin cerita, mau ngeluarin kalimat, mau menegaskan, tetap saja ada saja bantahannya. Ya, mari kita koreksi masing-masing di anak kita. Kemudian setelah itu tenggelam. Begitu tenggelam, lihat Nabi Nuh alaihissalam begitu air sudah surut, kemudian kapal Nabi Nuh berlabuh di atas gunung Al-Judi.